Hijrah dari sepak bola ke Indonesian Idol 2023, Nyoman Paul bikin media Swedia geger. Pesepak bola bernama lengkap Nyoman Paul Fernando Aro itu membuat media Swedia, After Fame TV4, heboh usai menjadi finalis ajang pencarian bakat tarik suara Indonesian Idol 2023. Paul dari Skofde sukses di Indonesian Idol, tulis judul tayangan After Fame TV4 yang telah melakukan wawancara dengan Nyoman Paul. Saat pandemi melanda, karir Nyoman Paul Fernando Aro dari Skofde di Indonesia terhenti. Kini, ia mengikuti kompetisi musik idol versi Indonesia dan memiliki ratusan ribu penggemar, tambah pernyataan media televisi kenamaan Swedia tersebut. Seperti diketahui, Nyoman Paul merupakan pria keturunan Finlandia Indonesia yang lahir di Bali pada 23 Juni 2001. Dek 21 tahun itu memiliki ibu yang berasal dari Bali dan ayah asal Finlandia yang tinggal lama di Swedia. Mengutip dari Transfermarkt, Nyoman Paul awalnya bermain sepak bola di Swedia bersama klub junior Skofde AIK U19 pada 2016. Kemudian, pada 2020, ia dipercaya memperkuat skuad utama Skofde AIK. Kurang dari setahun masuk tim senior Skofde AIK, Nyoman Paul dipinjamkan ke klub Liga 1 Indonesia, Barito Putra. Namun, Skofde AIK memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, sehingga Nyoman Paul memilih bergabung dengan Kalteng Putra. Setelah membela Kalteng Putra, pada 1 Juli 2022, Nyoman Paul memutuskan bergabung dengan klub Liga 2, PSDS Deli Serdang. Kontraknya pun akan berakhir pada akhir musim 2022 hingga 2023 ini. Namun belakangan ini, Nyoman Paul tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia, khususnya para wanita, setelah hijrah dari sepak bola menjadi penyanyi. Pria berwajah tampan itu muncul dalam ajang pencarian bakat Indonesia Idol 2023. Bahkan, popularitas Nyoman Paul semakin meningkat setelah menjadi finalis Indonesian Idol 2023 dan lolos ke babak 4 besar. Tak ayal, media populer Swedia, After Fame TV4, menyoroti kisah Nyoman Paul yang hijrah dari sepak bola ke ajang pencarian bakat tarik suara itu. Dalam acara wawancara di acara After Fame di TV4, salah satu host bertanya kepada Nyoman Paul soal alasan hijrah dari sepak bola menjadi penyanyi. Nyoman Paul menjawab bahwa tragedi Kanjuruhan di Malang yang menyebabkan Liga 2 dan Liga 3 dihentikan menjadi salah satu alasan. Selain itu, ia memiliki hobi menyanyi. Saya bermain sepak bola profesional di Indonesia, tetapi pada musim gugur yang lalu, terjadi tragedi di Malang, di mana 135 orang meninggal, ungkap Nyoman Paul dalam wawancara di media Swedia itu. Sebenarnya, orang tua saya ingin saya kembali ke Swedia untuk bermain sepak bola, lanjut pria berdarah Bali tersebut. Tapi saya menerima permintaan untuk berperan dalam sebuah musik video karya Rudy Nender. Lalu, dia menemukan bahwa saya bisa bernyanyi, tutup pria 21 tahun itu. Bagi kamu yang menonton Indonesian Idol 2023, pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama Nyoman Paul. Yups, lelaki yang akrab disapa Paul ini memang merupakan salah satu peserta di kompetisi itu. Sayangnya, langkah Paul terhenti di top 4 Indonesian Idol 2023. Di balik sosoknya yang kini lebih dikenal sebagai seorang penyanyi, Paul ternyata memiliki beberapa fakta menarik, terutama soal keluarganya. Tak banyak yang tahu, laki-laki yang satu ini ternyata memiliki darah blasteran Bali Finlandia. Hal menarik soal keluarganya bahkan tak berhenti sampai di situ saja. Masih ada beberapa fakta lainnya yang bisa diketahui dari keluarga Nyoman Paul. Nah, fakta-fakta tersebut akan kita bahas pada video kali ini. 1. Lahir pada tahun 2001, Nyoman Paul memiliki darah Bali Finlandia. Paul terlahir dengan nama Nyoman Paul Fernando Aro. Ia sendiri lahir di Jakarta, 23 Juni 2001 silam. Paul merupakan anak pertama dari pasangan Rami Aro dan Kadek Sriwidari. Menariknya, Paul memiliki darah blasteran Bali dan Finlandia. Darah keturunan Bali didapatkan Paul dari mamanya, sementara darah keturunan Finlandia didapatkannya dari papanya. Meski diketahui orang berdarah Finlandia, papanya ternyata merupakan seorang yang berkebangsaan Swedia. Dilansir dari berbagai sumber, papanya memiliki profesi sebagai seorang pegawai di salah satu perusahaan yang berlokasi di Swedia. 2.
Papa Nyoman Paul pernah terjun ke dunia balap motor. Setelah ditelusuri lebih jauh, Rami Aro, papa dari Paul, merupakan sosok legendaris yang pernah terjun ke dunia balap motor pendukung road race. Saat Rami aktif di dunia balap, Paul ternyata kerap dibawa untuk melihat jalannya kompetisi. Di era balap 4 tak, tepatnya pada tahun 2004 silam, tim Start Motor dan SKF melakukan riset untuk motor lokal, Jupiter Z. Di tangan Beni dan Rami, bebek ramping itu bisa menggebrak saat debutnya di tahun 2004. Tim SKF Start Motor bahkan banyak melakukan terobosan baru di motor tersebut kala itu. 3. Nyoman Paul memiliki 3 saudara seibu dan 1 saudara seayah. Lahir pada tahun 2001 silam, Paul diketahui memiliki beberapa saudara yang berasal dari papa dan mamanya. Paul memiliki 3 saudara seibu yang terdiri dari 2 kakak perempuan bernama Niputu Laura Jane Cindayanti dan Made Karina Duta Dwi Jayanti, serta 1 adik laki-laki bernama Kade Krishna Adi Wiraguna. Selain itu, Paul juga memiliki 1 saudara seayah, yakni kakak perempuan bernama Safiera Poetri Alexandra Aro. 4. Nyoman Paul menganut agama yang sama dengan mamanya. Lahir dari seorang mama bersuku adat Bali, nama depan Paul tentunya menggunakan nama yang sangat khas dari daerah Bali. Dalam budaya Bali, Nyoman merupakan nama untuk anak ketiga. Paul juga diketahui menganut agama yang sama dengan mamanya, yakni beragama Hindu. 5. Nyoman Paul menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Bali. Paul menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Sewaktu kecil, Paul mengenyam pendidikan sekolah dasar di sekolah swasta, SD Triamerta. Ia lalu melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Singaraja. Sejak kecil, Paul sudah memiliki ketertarikan pada dunia sepak bola dan tarik suara. Ia dulu banyak menghabiskan waktu di lapangan sepak bola yang berada di dekat rumah neneknya di Bali. Menariknya, ia juga kerap ikut lomba futsal dan lomba menyanyi. Setelah lulus SMP pada tahun 2016, Paul memutuskan untuk pindah ke Swedia untuk menekuni lebih dalam dunia sepak bola. Ia pun belajar bahasa Swedia di sekolah menengah atas dan menyelesaikan studi program diploma di International Baccalaureate pada bulan Juni 2020. 6. Sebelum terjun ke dunia tarik suara, Nyoman Paul merupakan pemain bola. Pada tahun 2016, ia berhasil lolos seleksi untuk memperkuat klub sepak bola SKF IKU Strip 19 di Swedia. Kala itu, ia mulai berkarir dengan menempati posisi bek tengah dengan opsi bek kiri. Pada Juli 2020 lalu, Paul resmi menjadi pemain utama di klub SKF IKU Strip 19. Selama memperkuat klub tersebut, ia berhasil memberikan 1 gelar juara. Belum genap setahun bermain bersama klub tersebut, ia dipinjamkan ke klub Liga 1, Barito Putra, selama 1 musim. Kontrak Paul bersama SKF IK Senior berakhir pada April 2021. Sayangnya, klub tersebut tak memperpanjang kontraknya, sehingga ia berstatus bebas transfer. Pada akhir tahun 2021, Paul kemudian memperkuat klub Kalteng Putra selama setengah musim. Setelah itu, ia memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak. Ia kemudian bergabung dengan klub Divisi 2 Liga Indonesia, PSDS Deli Serdang pada pertengahan 2022 lalu. Sayangnya, tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 2022 lalu menyebabkan PSSI menghentikan kompetisi Liga 2. Hal tersebut akhirnya membuat Paul memutuskan untuk ikut audisi Indonesian Idol 12. 7. Terjunnya Nyoman Paul ke dunia tarik suara didukung oleh mamanya. Paul menceritakan bahwa faktor dirinya bisa mengikuti kompetisi Indonesian Idol karena adanya dukungan berupa dorongan dari mamanya. Ia bahkan berterima kasih kepada mama tercinta karena terus memberikannya motivasi. Jadi, itulah beberapa fakta keluarga Nyoman Paul Indonesian Idol 2023 yang sudah dirangkum dari berbagai sumber secara detail. Melalui rangkuman fakta tadi, kini kamu tentunya jadi lebih mengenal akan sosok Nyoman Paul dan keluarganya.